Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, before we begin to learn today, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya. Iya, silahkan Mbak dipimpin ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sherly, Present Miss. Sophie, Present Miss. Mila, Present. Nevi, Present. Ani, Present Miss. Nova. Present. Baik, untuk hari ini pada masuk semua ya anak-anak. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, coba dicek di sekitar kalian apakah masih ada sampah yang berserakan atau tempat duduk kalian yang masih belum rapi, agar kita merasa nyaman saat pembelajaran dari awal sampai akhir. Sudah dicek semua? Sudah. Oke, baik anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang noun ya. Ada yang masih ingat noun itu apa? Kata benda. Iya, betul, good job. Kata benda seperti apa? Ini apa namanya? Table. Betul. Kalau ini? Chair. Oke, betul sekali. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang, coba ini dibaca apa? Pronoun. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pronoun. Jadi, Ibu akan mengajarkan kalian dan mengenalkan kalian apa sih itu pronoun dan tujuannya apa serta contohnya. So, what's the meaning of pronoun? Ada yang tahu pronoun itu apa artinya? Kata ganti. Oke, betul, good job. Jadi pronoun itu kata ganti. Untuk penjelasannya, so what is a pronoun? Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun agar kalimat tidak berulang-ulang dan lebih mudah dipahami. Dan tujuan mempelajari noun itu apa? Agar kita tidak mengalami word repetition atau pengulangan kata. Selanjutnya ada jenis-jenis umum pronoun. Pronoun ini biasanya kalau di bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, kedua, sama ketiga. Iya, betul. Nah, di sini ada types of pronoun. Yang pertama ada subject, kedua ada object, yang ketiga ada possessive, dan possessive dibagi menjadi dua, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Yang terakhir ada reflexive. Dan kalian tahu nggak subject ini digunakan untuk apa biasanya? Iya, biasanya digunakan kata ganti nama memang. Tapi di sini subjek biasanya yang melakukan pekerjaan, betul. Terus kalau objek biasanya yang dikenai pekerjaan. Terus yang possessive adjective sama pronoun itu apa sih perbedaannya, Bu? Jadi possessive adjective dan possessive pronoun ini kan di sini ada my, our, your, their, his, her, dan terakhir ada its, ya kan? Kalau yang adjektif ini digunakan kepemilikan tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Misal, this is my pen. Ballpoint in English, pen, my pen. This is my book. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi terus untuk yang pronoun itu ada mine. Mine ini dia bisa berdiri sendiri tanpa menyebutkan kata bendanya lagi. Contoh, this is mine. Ini milik saya. Jadi kalian nggak usah menyebutkan lagi. Kalian tuh sudah tahu kalau buku ini punya saya. Misal, it is yours. Apakah ini milikmu? Yes, Miss. Mine. Yes, this is mine. Nah, seperti itu. Kalau yang refleksif ini menunjukkan dirinya sendiri. Contohnya myself, ourself, yourself. Untuk for example, Siti is my friend. She is kind. Di sini mana yang menunjukkan pronoun? Oke, betul, tepat sekali. Siti is my friend. She is kind. Siti adalah teman saya. Dia baik hati. I'm a student. I'm di sini sebagai subjek, betul. I'm a student. Aku seorang murid. This is mine. Mine ini menunjukkan apa anak-anak? Iya, kepunyaan. Contohnya pensil. Terus ada Juna cooks for himself. Artinya ini Juna memasak untuk dirinya sendiri. Himself. Terus he likes me. Dia menyukaiku. Dia ini sebagai
Subjek, mean sebagai objek. Iya betul, pinter. Subjek, themselves sebagai refleksif, pinter. And then there's example in conversation. Contohnya ini. Hi, I'm Edo. What is your name? Di sini di mana yang menunjukkan pronoun? Your sama I'm. Ya betul, I ya itu. Terus hi Edo, I'm Lisa. Nice to meet you. Dibacain yang terakhir bareng-bareng, ayo. Nice to meet you too. Oke, pinter. Good job. Oke, untuk penjelasannya sudah selesai. And if you have any question, please raise your hand. Saya Bu, Iya, silakan. saya mau tanya perbedaan antara self sama selfless apa ya Bu? Oh, perbedaan self sama selfless ya anak-anak. Jadi perbedaannya itu apa sih? Kok ada yang pakai ES, ada yang enggak. Jadi yang tidak pakai ES seperti myself, yourself, himself, herself, sama itself itu dia tunggal. Kalau yang pakai ES, ourself, yourselfless, themselfless itu dia jamak. Oh ya, untuk yang it's terus nggak ada, habis itu itself itu dia menunjukkan ini atau itu, menunjukkan benda atau hewan, biasanya seperti itu. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Dan di sini kalian nanti tulis kelompok berapa, terus kelas berapa. Habis itu perintahnya apa? Perintahnya yang pertama, buatlah dialog sesuai gambar yang telah disediakan. Ini nanti gambarnya beda-beda ya, anak-anak. Ya, Bu. Terus selanjutnya buat minimal 6 baris percakapan, sesederhana kalian mungkin, terserah nanti ya. Terus yang ketiga, kerjakan dengan teliti. Yang keempat, setelah selesai mengerjakan, presentasikan di depan teman kalian, di depan kelas ya anak-anak. Ini nanti Bu akan membagikan kalian LKPD. Di sini Bu akan membagikan kalian 2 kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Tolong nanti dikerjakan dengan seksama dan nanti ini kursinya bisa di hadap-hadapan, depan belakang ya anak-anak. Ya, Bu. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silahkan menghadap ke belakang, depan-depan. Ibu kasih waktu kalian 5 menit cukup ya? Cukup, Bu. Semisal kalau ada kosakata, vocabulary yang kalian belum ketahui atau kalian yang belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu. Ya, Bu. Ya Bu. Bu, saya mau bertanya. Iya. Berarti yang possessive adjective sama possessive pronoun itu berarti maksudnya itu sama-sama kepemilikan ya Bu ya? Iya betul. Iya betul. Dia sama-sama kepemilikan, cuman bedanya yang adjektif itu dia tidak bisa berdiri sendiri atau harus diikuti noun. Kalau yang satunya pronoun itu dia bisa berdiri sendiri tanpa menyebutkan bendanya lagi, seperti itu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Bu, kurang sedikit. Oke. Sudah Bu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, silakan untuk yang kelompok 1 mempresentasikan, bisa perwakilan aja dari kelompok. Siapa yang ingin mempresentasikan? 2 orang, soalnya itu kan dialog ya. Ya, bisa 2 orang. Ini berapa? 3? 3 Bu. Ya, nanti yang kelompok 2 3 ya. Saya Bu mau maju. Ya, silakan. Mom, look at this picture. It's so pretty. Yes, it is. What do you see in the book? I see a big blue flower and bird. Good job. Do you like the story? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik anak-anak, silakan kembali ke posisi semula kalian. Dan hari ini kesimpulannya apa teman-teman? Pronoun tadi artinya apa? Kata ganti. Di dalam pronoun ada apa aja tadi? Subjek, objek, possessive adjektif, possessive pronoun, dan refleksif. Tujuan dari pronoun itu apa tadi? Untuk tidak mengulangi kata-kata pinter. Baik anak-anak, untuk minggu depan kita akan membahas tentang past tense ya, atau simple past terkait dengan waktu. Baik,
Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.